Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu rangkaian hambatan listrik. Nanti kalian bisa menyimak secara lengkap video ini. Kalian tulis yang penting-penting sekiranya. Dan kemudian nanti di akhir ada soal latihan yang mesti kalian kerjakan di buku. Seperti biasa nanti dikirimkan lewat WA atau di grup WA. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi rangkaian hambatan listrik ini ada dua macam. Yang pertama adalah rangkaian hambatan seri dan yang kedua adalah rangkaian hambatan paralel. Apa perbedaannya dan bagaimana karakteristik kedua rangkaian tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama dulu yaitu rangkaian hambatan seri. Kalau kita lihat di gambar sini, nah di sini ada dua gambar. Yang sebelah kiri ini adalah gambar baterai dan juga dua buah lampu. Yang dimaksud dengan disambung seri atau dirangkai seri adalah seperti gambar ini, yaitu dua lampu ini sebagai lampu ini sebagai hambatannya atau resistor. Dua lampu ini, ya, dua lampu ini kalau saya tulis di sini ya, di sini ada namanya baterai ya, baterai ya, yang bagus lah ya, tulisannya yang bagus. Ini biar gampang. Nah di sini nih apa nih namanya nih, baterai. Kemudian di sini ada lampu satu. Di sini ada lampu 2. Jadi maksud dengan rangkaian seri itu seperti ini ya. Jadi hambatannya itu berupa lampu ini disambung secara sejajar atau bersebelahan, disebut sebagai rangkaian seri. Kalau kita gambarkan simbol-simbolnya seperti ini, ada sumber listrik, simbolnya berupa dua kaki yang berbeda panjangnya, kutub positif, kutub negatif. Kemudian ada resistor 1, resistor 2. Ini adalah menunjukkan rangkaian seri dari hambatan listrik. Oke, lanjut ya. Bagaimana karakteristiknya? Karakteristiknya kita coba di sini ada. Nah di sini. Jadi yang sebelah kiri gambar seperti tadi, lampu yang dirangkai secara seri. Yang sebelah kanan adalah simbolnya, simbol dari rangkaiannya. Simbol dari rangkaiannya itu ya. Ini baterainya, di sini ada lampu 1 dan ada lampu 2. Ada lampu 1, ada lampu 2. Ini baterai. Bagaimana cara mengalir arusnya? Ya, dari kutub positif baterai ini nanti dia akan mengalir melalui kabel, kemudian melalui lampu, kemudian kembali ke baterai lagi. Nah, di sini kalau rangkaian seri ini kalau lampunya di sini putus, ya otomatis tidak bisa nyala. Ini karakteristik dari rangkaian seri itu, kalau satu lampu putus, maka yang lainnya juga tidak menyala karena rangkaiannya seri. Nah, perhatikan di sebelah kanan di sini, kalau gambarnya kayak gini, ini simbolnya positif, ini positif, ini negatif. Anggap baca di sini tak kasih simbol R1, di sini R2. Bagaimana cara mengetahui atau menentukan karakteristik dari arusnya? Arus itu pada rangkaian seri tiap titik itu nilainya sama. Maka di sini anggap baca di sini ada I totalnya ya. Ini tadi tiap titik di sini juga sama. Misalkan di sini I totalnya ada berapa ya? 5 ampere. 5 ampere. Maka di titik sini juga 5 ampere. Sini juga 5 ampere. Jadi setiap titik yang dilalui oleh arus listrik ini nilainya sama, yaitu 5 ampere. Itu karakteristik arus dari rangkaian seri. Jelas ya? Jadi karakteristik arus dari rangkaian seri itu setiap
titik itu nilai arusnya adalah sama. Kalau totalnya 10 ya semuanya 10. Walaupun masuk ke R1, R2 itu nanti nilainya sama dengan I totalnya yang di sini. Maka di sini rumusnya di sini adalah I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan titik-titik. Maksudnya dan seterusnya. Oke. Kemudian bagaimana karakteristik dari tegangannya? Nah, untuk tegangannya di sini ini adalah tegangan dari totalnya ya. Nah, ini harus kita bagi dulu ini. Di sini kita bagi. Nah, ini sebagai tegangan V1 biar gampang V2. Nah, jadi V total di sini adalah penjumlahan dari V1 ditambah V2. V1 didapat dari mana? Ya nanti kan kalau sudah ketemu arus yang mengalir di sini I1, kemudian yang masuk ke R2 adalah I2. Ini R1, di sini R2 ya. Maka V1 di sini adalah rumusnya hukum Ohm. Hukum Ohm itu apa? Hukum Ohm adalah apa kemarin tuh? Hukum Ohm. Kalau di sini V, di sini I, di sini R. Kalau mencari V ya berarti I kali R. I yang mana? Ya I1 kali R1 ketemu V1. I2 kali R2 ketemu V2. Nanti kalau hasilnya sudah ketemu tinggal dijumlahkan itu sama dengan V totalnya. Nah, di sini V total ada penjumlahan antara V1 dan V2. Oke ya. Kemudian bagaimana dengan karakteristik hambatannya? Ya, karakteristik hambatannya ya kalau rangkaian seri ya tinggal ditambahkan aja. Kalau di sini R1, R2 maka R totalnya adalah R1 ditambah R2. Misalkan di sini 5 ohm. Di sini 5 ohm, di sini 3 ohm. Ya berarti totalnya adalah R totalnya adalah 5 ditambah 3 8 ohm gitu. Oke ya, jelas ya. Nah, itu adalah karakteristik dari hambatan yang dirangkai secara seri. Sekarang contoh soalnya, perhatikan gambar ini. Ada gambar 3 hambatan yang disusun secara seri. Disuruh menentukan berapakah besar hambatan totalnya. Nah, kalau mencari hambatan total itu ya gampang saja. Kalau seri itu kan berarti seri tinggal dijumlahkan aja. Hambatan totalnya itu berarti sini R1, R2, R3 tinggal dijumlahkan. R total itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Hasilnya berapa? 2 tambah 3 tambah 6. Hasilnya 11 ohm. Nah, gampang kan? Nah, sudah. Hasilnya 11 ohm. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi ya di rangkaian yang paralel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.